Misteri kuburan jenggot. Dikisahkan pada suatu masa ratusan tahun yang silam, ada suatu tempat yang dipercaya oleh masyarakat setempat begitu angker dan selalu dikeramatkan setiap tahunnya. Tempat itu adalah sebuah pemakaman umum yang bernama Makam Jenggot. Dijuluki Makam Jenggot karena di samping makam tersebut ada sebuah sendang atau telaga, di mana telaga tersebut dengan airnya yang begitu jernih dan tidak pernah habis walaupun musim kemarau panjang. Telaga tersebut begitu rimbun dan teduh karena di atasnya ada 3 pohon meranti yang besar-besar yang usianya sudah ratusan tahun silam. Sebenarnya keangkeran makam tersebut berasal dari sebuah telaga, di mana telaga tersebut dihuni oleh ikan-ikan yang aneh dan menakutkan bagi banyak orang. Tidak sedikit warga sekitar pernah melihat kemunculan ikan yang konon besarnya sebesar tubuh manusia. Pernah ada yang melihat bahwa ikan tersebut berbadan seperti ikan kutuk tapi berkepala manusia, dengan berjenggot dan dengan bola mata besar warna merah dan menakutkan. Mungkin karena mengandung mistis ikan yang berjenggot, maka makam tersebut dijuluki Makam Jenggot sampai sekarang. Keangkeran dan kekeramatan makam itu semakin lengkap setelah dipercaya bahwa di sekitar makam tersebut dihuni oleh peri-peri yang berkembang biak. Hal tersebut sudah dipercaya karena banyak orang laki-laki ketika lewat di depan makam tersebut terdengar seperti ada yang memanggil-manggil dari suara wanita yang terdengar melengking dan lembut untuk singgah di makam tersebut. Singkat cerita, makam tersebut akan diadakan sedekah bumi, yang memang sebuah tradisi yang telah dilakukan warga tersebut secara turun-temurun. Seperti yang sudah-sudah, ketika akan sedekah bumi, 10 hari sebelumnya diadakan bersih-bersih makam dan sekitar telaga tersebut. Karena memang yang bertugas sebagai juru kunci Joyoronggo, maka yang bertanggung jawab atas kebersihan makam tersebut adalah Pak Joyoronggo. Tapi dalam bersih-bersih tersebut beliau dibantu oleh 3 orang, salah satunya yaitu Pak Darko. Acara bersih-bersih berjalan dengan lancar. Suasana kuburan yang mulanya terlihat rimbun sedikit berkurang setelah rumput-rumput yang rimbun dan ranting-ranting pepohonan dipangkasi. Walaupun sudah tidak rimbun lagi, tapi aura keangkeran makam tersebut masih dirasakan oleh 3 orang petugas kebersihan tersebut. Begitu ketiga orang tersebut mendekati sebuah gua yang ada di samping makam, mendadak ada rasa yang aneh dan bulu-bulu sekujur tubuh merinding semua. Memang gua tersebut jarang dimasuki orang kecuali sang juru kunci. Memang di dalam gua tersebut konon dipercaya tempat tinggal sarangnya makhluk gaib. Tanggo, rasanya kok aneh ya di sekitar gua ini, celeduk Mukmin dengan wajah yang terlihat ketakutan. Apanya yang aneh? Tanya Pak Joyoronggo sang juru kunci. Iya Pak, aku merasakan di tempat ini ada makhluk lain, jawab Mukmin dengan sorot mata yang aneh. Iya, memang ada di dalam gua itu,
Saya sering melihatnya, kata sang juru kunci menandaskan. Ih, apa Pak? Kuntilanak? Apa bangsanya jin? Peri cantik, jawab Pak Joyoronggo pendek. Wah, beneran Pak Ronggo? Kalau memang benar-benar cantik, saya mau. Mau apa? Ya, saya kawin sebagai istri muda saya, celeduk Darko dengan seenaknya. Hus, gak boleh ngomong begitu. Kalau keturutan gak tanggung jawab ya saya. Memang ketiga orang itu, Darko adalah orang yang senang bergurau dimanapun dia berada, tidak pandang walaupun di tempat yang semestinya tidak asal ucap. Bersih-bersih makam sudah di hari ketiga atau hari yang terakhir. Ketepatan hari itu hari Kamis, artinya malamnya malam Jumat Legi. Pak Joyoronggo sudah lega sekali hatinya karena tanggung jawab membersihkan makam sudah kelar. Setelah menjelang senja hari keempat, orang bersamaan pulang. Pak Joyoronggo dan kedua petugas kebersihan pulang duluan, tapi Darko tidak ikut pulang. Dia ingin melihat suasana di dalam gua dulu. Hati-hati loh kok Darko, pesan Joyoronggo singkat. Beres Pak, jawab Darko sambil cengengesan. Setelah masuk ke dalam gua, bagi Darko terasa ada yang aneh. Suasana dalam gua terasa sejuk seperti ada AC-nya, dan hidungnya merasakan bau yang harum semerbak di dalam gua. Sambil bersandar di dinding gua menikmati keindahan dalam gua, Darko tak terasa tertidur di dalam gua. Setelah bangun, dia tidak merasa bahwa dia lagi berada di dalam gua. Dilihatnya ada sebuah lampu redup yang menerangi ruangan tersebut. Tiba-tiba muncul seorang perempuan berparas cantik dan berkulit putih bersih, tinggi semampai, tersenyum manis di hadapan Darko. Mendadak Darko tertegun melihat kecantikan perempuan tersebut. Siapa kamu? Tanya Darko. Saya Putri, jawabnya singkat. Maukah kamu menolong saya? Minta tolong apa? Tanya Darko sambil mengedip-ngedipkan matanya, seperti tidak percaya ada perempuan seperti bidadari. Aku perempuan sebatang kara dan aku ingin menikah, ingin membangun rumah tangga, punya anak-anak seperti orang-orang sewajarnya, jawab perempuan yang memakai busana putih transparan yang lekak-lekuk, tubuhnya sensitif terlihat jelas. Darko memandang perempuan di hadapannya itu yang selama hidupnya baru kali ini menemui perempuan secantik itu. Terlihat naik turun tenggorokannya menelang air ludah. Terasa hasrat kelelakiannya mulai naik ke ubun-ubun kepala. Begitu perempuan tersebut mengulurkan tangannya, Darko langsung merapat dan memeluknya erat-erat sampai dia lupa di mana dia sedang berada. Kejadian tersebut tidak hanya terjadi satu malam, tetapi sampai hampir 4 bulan. Memang keduanya sepakat menjadi suami istri. Hari-hari terus berjalan. Istri Darko di rumah mulai curiga karena sering setiap malam Darko keluar dan tidak tidur di rumah. Akhirnya berita yang janggal tersebut terdengar semua warga. Sang juru kunci Joyoronggo ingin membantu istri Darko dan ingin membuka tabir yang aneh pada diri Darko setelah diajak bersih-bersih makam jenggot.
Setelah malam tiba, sang juru kunci dan beberapa orang menguntit langkah Darko. Dilihatnya ternyata Darko lagi masuk ke dalam gua samping makam. Kemudian dia langsung merangkul dan mencium sesuatu, padahal yang melihat tidak ada benda yang diciumnya. Yang ada terlihat sekilas di keremangan malam ada bayang-bayang menyerupai wanita berjubah putih. Setelah duduk, Darko terlihat mengelus-ngelus sesuatu di pangkuannya. "Terima kasih, kalau kau sudah telat, berarti cinta kita berdua sudah ada bukti bahwa kita akan punya anak," kata Darko dengan nada sayang. Sang juru kunci dan orang-orang yang ikut melihatnya pada tertegun dengan ulah Darko. Ternyata Darko sedang bercinta dengan makhluk halus di gua dekat makam itu. Sang juru kunci masih ingat ketika kerja bersih-bersih makam, Darko pernah berbicara dengan bergurau bahwa dia ingin memperistri makhluk halus, yaitu peri di sini. Setelah disadarkan, sang juru kunci dan orang-orang ikut pada malam itu, Darko seperti tidak percaya bahwa dia lagi berada di dalam gua yang selalu bercinta dengan perempuan cantik. Bahkan konon jadi perbincangan banyak orang bahwa Darko punya anak dari peri kuburan jenggot yang sering muncul di seputar makam.